wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu walau dalam video virtual ini dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan nanti syafaatnya di yaumil kiamah. Kami dari kelompok 6 penelitian kuantitatif akan menjelaskan tentang yaitu teknik pengumpulan data menggunakan SPSS. Kami beranggotakan yang pertama Dianti Sosiwadewi, yang kedua saya sendiri Surya Aris Pangestu, yang ketiga Zahal Al-Murodi, yang keempat Siti Aisyah, yang kelima Anissa Rizky Utami, yang keenam Cindy Fiona Putri Aji, yang ketujuh Muhammad Ihya Ulumuddin, yang kedelapan David Al-Ikrom, yang terakhir Ana Septianing Mutia. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai teknik pengumpulan data menggunakan SPSS akan kami sajikan dalam video berikut. Semoga nanti dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Sosiwadewi, NIM T2018-1384. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin A, pengertian teknik analisis data. Analisis data berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, ana dan lisis. Ana artinya bebas, sedangkan lisis berarti menghancurkan atau memecahkan. Analisis data dapat diperoleh dengan cara data tersebut dipecah terlebih dahulu menjadi bagian-bagian kecil, meliputi elemen dan struktur. Kemudian menggabungkannya bersama agar dapat diperoleh pemahaman yang baru. Analisis data ini merupakan proses paling vital di dalam sebuah penelitian. Maka dari itu diperlukan kerja keras, daya kreativitas, dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab apabila data tersebut telah terkumpul namun tidak dianalisis, maka akan menjadikan data tersebut tidak berguna, tidak berarti, menjadikan data mati dan data yang tidak berbunyi. Maka dari itu, dengan adanya analisis data memberikan fungsi untuk mendapatkan arti, makna yang terkandung di dalam data tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya analisis data adalah proses penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data terhadap sebuah fenomena agar memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang mengenal program SPSS. Nah, SPSS, apa sih itu SPSS? SPSS itu merupakan suatu program aplikasi yang memiliki analisis data statistik yang cukup tinggi. Nah, SPSS ini memiliki sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kontak-kontak dialog yang sederhana, sehingga bisa dengan mudah untuk kita mengoperasikannya dan memahaminya. Nah, SPSS ini pertama kali muncul pada tahun 1968 oleh 3 orang mahasiswa dari Stanford University, yaitu Norman Hani, terus C. Hadley, dan Hult dan Delha. Nah, terus dari 3 mahasiswa ini, mereka itu berlatar belakang profesional yang berbeda dan kemudian mengembangkan sistem perangkat yang kemudian dikenal dengan nama SPSS ini. SPSS ini pertama kali muncul pada versi PC, artinya hanya ada pada komputer baik dalam bentuk CPU atau laptop. Namun pada masa dulu itu tidak ada, yaitu yang ada hanya pada bentuk PC. Kalau yang kita kenal PC itu atau CPU ya. Nah, yaitu biasa dipakai pada komputer desktop dengan nama SPSS PC versi 6.0 per DOS. Nah,
Versi ini dalam pengoperasiannya memiliki banyak kekurangan karena masih menggunakan kode eksternal dan membutuhkan bantuan software lain untuk mengoperasikannya yang berupa editor. Nah, SPSS ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan program-program statistik lainnya, diantaranya yaitu SPSS ini termasuk dalam software statistik yang paling mudah dalam pengoperasiannya. Terus yang kedua, SPSS ini dia mampu untuk mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia seperti DBase, Lotus, Access, text file, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, SPSS ini bisa memberi tampilan data yang lebih informatif, yaitu menampilkan data sesuai nilainya, menampilkan label data dalam kata-kata meskipun sebenarnya kita sedang bekerja menggunakan angka-angka atau kode data. Nah, yang keempat, SPSS memberikan informasi lebih akurat dengan memperlakukan missing data secara tepat. Artinya apa? Artinya SPSS ini mampu untuk memberi kode alasan terjadinya missing data. Nah, yang kelima, SPSS mampu melakukan analisis yang sama untuk kelompok-kelompok pengamatan yang berbeda secara sekaligus dan praktis. Yang keenam, SPSS ini mampu merangkum data dalam format tabel multidimensi, yaitu berupa field dan ditabulasikan secara bersamaan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tabel multidimensi SPSS ini yang barusan disebutkan pada nomor 6. Nah, itu sifatnya interaktif. Maksudnya kolom tabelnya itu bisa dirubah menjadi baris tabel dan bisa juga dirubah dari baris tabel menjadi kolom tabel. Nah, seperti itu kurang lebihnya mengenai gambaran besar tentang program SPSS. Nah, untuk yang selanjutnya tentang teknik analisis data menggunakan SPSS akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan program SPSS. Yang pertama, SPSS termasuk software statistik yang paling mudah dalam pengoperasiannya. Yang kedua, SPSS mampu mengakses data dari berbagai macam format data yang tersedia seperti DBase, Lotus, Access, text file, Speedset, bahkan mengakses database melalui ODBC, Open Database Connectivity, sehingga data yang sudah ada dalam berbagai macam format bisa langsung dibaca SPSS untuk dianalisis. Yang ketiga, SPSS memberikan tampilan data yang lebih informatif. Yang keempat, SPSS memberikan informasi lebih akurat dengan memperlakukan missing data secara tepat. Yang kelima, SPSS melakukan analisis yang sama untuk kelompok-kelompok pengamatan yang berbeda secara praktis. Yang keenam, SPSS mampu merangkum data dalam format tabel multidimensi. Yang ketujuh, tabel multidimensi SPSS sifatnya interaktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Utami, T 2018-1364. 1. Mengaktifkan program SPSS. Menjalankan program SPSS terlebih dahulu, komputer harus diinstal dengan program SPSS. Terdapat banyak versi SPSS seperti SPSS 16, 17 atau IMBM SPS statistik 20, 21, 22 dan seterusnya. Setelah program SPSS terinstall, maka langkah selanjutnya adalah mengoperasikan atau membuka program aplikasi tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan klik pada ikon SPSS pada desktop atau ikon pada menu start. Pada IMBM SPS statistik 22 akan tampil gambar. Yang kedua, klik cancel untuk memulai membuat variabel dan data baru. Assalamualaikum
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah di 2018-1388 dari kelompok 6. Baik, yang di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan presentator sebelumnya, yaitu mengenal halaman kerja SPSS. Tampilan pertama pada halaman kerja SPSS yaitu menu bar, yang mana menu bar ini merupakan Windows terbuka secara otomatis setiap kali program SPSS dijalankan dan berfungsi untuk input data SPSS. Dan adapun menu yang ada pada data editor yaitu meliputi file. Menu file berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan file data seperti membuat file baru, membuka file tertentu, mengambil data dari program lain, mencetak isi dari data editor, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu edit. Menu edit ini berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan memperbaiki atau mengubah nilai data atau menduplikasi data, menghilangkan data, edit data, dan lainnya. Selain itu, menu edit juga berfungsi untuk mengubah setting pada option. Yang ketiga yaitu view. View ini berfungsi untuk mengatur toolbar seperti status bar, penambahan valuable, dan sebagainya. Yang keempat yaitu data. Data berfungsi untuk membuat perubahan data SPSS secara keseluruhan, seperti mengurutkan data, menyeleksi data berdasarkan kriteria tertentu, dan menggabungkan data. Yang kelima yaitu transform. Menu transform berfungsi untuk membuat perubahan variabel yang telah dipilih dengan kriteria tertentu. Yang selanjutnya yaitu analisis. Menu analisa tersebut merupakan inti dari SPSS yang berfungsi untuk melakukan semua prosedur perhitungan statistik seperti uji T, uji F, regresi, time series, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu direct marketing. Direct marketing ini merupakan menu terbaru dalam IMB SPSS yang digunakan untuk melakukan analisis marketing. Menu ini umumnya ditujukan pada pengguna SPSS dengan latar belakang pekerjaan sebagai pemasaran, khususnya direct marketing. Yang selanjutnya yaitu Graph. Menu Graph ini berfungsi untuk membuat berbagai jenis grafik untuk mendukung analisis statistik seperti P, line, bar, dan kombinasinya. Yang selanjutnya yaitu Utilities. Menu ini adalah menu tambahan yang mendukung program SPSS seperti variable, OBS control panel, OBS identifiers, scrolling wizard, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu add-on. Menu add-on ini merupakan menu tambahan yang berisi mengenai software lain yang dapat diintegrasikan dengan SPSS. Juga berisi sambungan online dengan website SPSS guna kepentingan pelatihan dan pengembangan SPSS. Yang selanjutnya yaitu window. Menu ini berfungsi untuk pindah di antara menu-menu lain di SPSS. Yang selanjutnya yaitu help. Menu ini berfungsi untuk menyediakan bantuan informasi mengenai program SPSS yang bisa diakses secara mudah dan jelas. Yang selanjutnya yaitu toolbar. Toolbar di sini berisi open data dokumen yang guna untuk membuka file data SPSS. Yang selanjutnya yaitu save this document, yaitu untuk menyimpan file data. Yang ketiga yaitu print, yaitu untuk mencetak data. Yang selanjutnya itu recalls recently used dialog, yaitu untuk menampilkan analisis yang sebelumnya pernah dibuka melalui menu bar analisa. Yang selanjutnya itu undo a user action, yaitu untuk menghapus data yang baru saja diketik atau untuk mengembalikan data yang baru saja dihapus atau mengubah dengan perintah tertentu. Yang selanjutnya yaitu redo a user action, yaitu untuk membatalkan perintah undo. Yang selanjutnya yaitu go to cache, yaitu untuk menuju kasus atau data nomor tertentu. Yang selanjutnya go to variable, yaitu untuk menuju ke variabel tertentu. Selanjutnya variables, yaitu untuk menampilkan informasi tentang variabel-variabel yang telah dibuat. Yang selanjutnya ada run descriptive statistik yang berfungsi untuk menyajikan data secara deskriptif. Ada juga find, yaitu untuk mencari data dalam variabel yang telah diinput.
Selanjutnya, insert cache menyisipkan data dengan membuat bait kosong. Yang diantaranya terdapat menu-menu insert variable, split file, wait cache, select cache, value label. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan yang mendukung program SPSS seperti variable, OBS control panel, OBS identifiers, scrolling wizard, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu add-on. Menu add-on ini merupakan menu tambahan yang berisi mengenai software lain yang dapat diintegrasikan dengan SPSS. Juga berisi sambungan online dengan website SPSS guna kepentingan pelatihan dan pengembangan SPSS. Yang selanjutnya yaitu window. Menu ini berfungsi untuk pindah di antara menu-menu lain di SPSS. Yang selanjutnya yaitu help. Menu ini berfungsi untuk menyediakan bantuan informasi mengenai program SPSS yang bisa diakses secara mudah dan jelas. Yang selanjutnya yaitu toolbar. Toolbar di sini berisi open data dokumen yang guna untuk membuka file data SPSS. Yang selanjutnya yaitu save this dokumen, yaitu untuk menyimpan file data. Yang ketiga yaitu print, yaitu untuk mencetak data. Yang selanjutnya itu recall recently used dialog, yaitu untuk menampilkan analisis yang sebelumnya pernah dibuka melalui menu bar analisis. Yang selanjutnya itu undo a user action, yaitu untuk menghapus data yang baru saja diketik atau untuk mengembalikan data yang baru saja dihapus atau mengubah dengan perintah tertentu. Yang selanjutnya yaitu redo a user action, yaitu untuk membatalkan perintah undo. Yang selanjutnya yaitu go to cache, yaitu untuk menuju kasus atau data nomor tertentu. Yang selanjutnya go to variable, yaitu untuk menuju ke variabel tertentu. Selanjutnya variables, yaitu untuk menampilkan informasi tentang variabel-variabel yang telah dibuat. Yang selanjutnya ada run descriptive statistik yang berfungsi untuk menyajikan data secara deskriptif. Ada juga find, yaitu untuk mencari data dalam variabel yang telah diinput. Selanjutnya insert cache menyisipkan data dengan membuat bait kosong. Yang diantaranya terdapat menu-menu insert variable, split file, wait cache, select cache, value label. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang halaman kerja SPSS. Pada halaman kerja SPSS terdapat dua halaman, yaitu variable view dan data view. 1. Halaman view. Pada variable view digunakan untuk memasukkan dan mendefinisikan variabel. Kedua yaitu name. Kolom ini digunakan untuk menuliskan nama variabel. Untuk memasukkan nama variabel pada sel ini caranya adalah dengan double klik. Kemudian dituliskan nama variabelnya. Penulisan variabel pada SPSS tanpa spasi. Ketiga, tipe. Kolom ini digunakan untuk menentukan tipe dan variabel. Keempat, weight. Kolom ini digunakan untuk menentukan lembar kolom sel. Panjang yang diizinkan pada kolom ini adalah dari 1 sampai 255 digit. 5 desimal. Kolom ini digunakan untuk mengisi jumlah angka desimal atau angka di belakang koma. 6 label. Kolom ini digunakan untuk mengisikan keterangan dari variabel. 7 value. Kolom ini digunakan untuk memberikan value atau nilai untuk data nominal dan ordinal. 8 missing. Kolom ini digunakan untuk menentukan data yang hilang. 9 columns. Kolom ini digunakan untuk menentukan lebar kolom. 8 align. Kolom ini digunakan untuk menentukan rata kanan, kiri, atau tengah. 11 measure. Kolom ini digunakan untuk menentukan tipe atau ukuran data, yaitu nominal, ordinal, atau skala.
Baik, saya akan menjelaskan mendesain variabel pada SPSS. Mendesain variabel pada SPSS itu dibagi menjadi dua, yaitu memberi nama variabel dan mendesain variabel. Memberi nama variabel sebelum pengguna SPSS memasukkan data yang akan diolah dan memprosesnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberi nama variabel dan mendefinisikannya. Dalam memberikan nama variabel dalam lembar kerja SPSS harus singkat, jelas, dan menggunakan karakter atau kombinasi antara karakter dan angka, tidak boleh dengan spasi. B. Mendesain variabel. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tampilan awal SPSS memiliki dua layar, yaitu variabel view dan data view. Untuk mendesain variabel, posisi tampilan SPSS harus berada pada variabel view. Caranya adalah klik pada variabel view pada submenu di sebelah kiri bawah lembar kerja SPSS. Setelah tampilan SPSS pada posisi variabel view tersebut, baru kita dapat menyusun atau mendesain variabel yang kita inginkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Dalam penelitian, peneliti memiliki 5 variabel, yaitu nama responden, 2 gender dan jenis kelamin, 3 pekerjaan, 4 pendidikan, yang terakhir penghasilan. Kelima variabel tersebut didesain dan atau dideskripsikan dalam SPSS sebagai berikut, yang telah ada di gambar dan di makalah sudah ada, bisa dilihat oleh audiens semua. Saya lanjutkan. Jika kelima variabel tersebut dimasukkan ke dalam variabel view, maka sebagai berikut. Contohnya juga sudah ada di makalah, bisa dilihat. Untuk variabel berskala nominal, cara mengisikan values adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik pada bagian values sampai muncul kata dialog. Yang kedua, isikan angka 1 pada variabel dan kata pria pada label, kemudian klik ADD. Yang ketiga, isikan angka 2 pada values dan kata wanita pada label, kemudian klik ADD. Keempat, jika terjadi kesalahan, terdapat pilihan change dan remove. Untuk variabel berskala ordinal, cara mengisikan values adalah sebagai berikut. Yang pertama itu klik pada bagian values sampai muncul kata dialog. Yang kedua, isikan angka 1 pada values dan kata swasta pada label, kemudian klik ADD. Yang ketiga, isikan angka 2 pada values dan angka PNS lalu pada label, kemudian klik ADD. Nah, untuk runtutannya bisa dilihat sampai poin 5 itu. Untuk menyingkat waktu, baik sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk variabel berskala ordinal, cara mengisikan values adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik pada bagian values sampai muncul kata dialog. Yang kedua, isikan angka 1 pada values dan angka swasta dan kata swasta pada label, kemudian klik ADD. Yang ketiga, isikan angka 2 pada values dan kata PNS pada label, kemudian klik ADD. Yang keempat, isikan angka 3 pada values dan kata pedagang pada label, kemudian klik ADD. Yang kelima, isikan angka 4
pada values dan kata guru pada label, kemudian klik ADD. 6. Jika terjadi kesalahan, terdapat pilihan change dan remove. Untuk variabel berskala scale, maka pada kolom values abaikan atau ketik none. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan poin C. Mengisikan data dilakukan pada lembar data view. Berikut adalah contoh tampilan data view. Data view itu jumlahnya ada 2, yaitu yang pertama, jumlah data sebanyak 10 atau sering disebut jumlah khusus sama dengan jumlah kuesioner. 2. Jumlah variabel sebanyak 5, yaitu X1 nama, X2 gender atau jenis kelamin, X3 pekerjaan, X4 pendidikan, dan X5 penghasilan. Untuk memasukkan data, langkah adalah pilihan layar data view, kemudian masuk data mulai data ke 1 sampai dengan ke 10. Yang kemudian yang D, menganalisis data. Menganalisis data dapat dilakukan setelah semua data dimasukkan dalam lembar kerja SPSS tersebut. Data view dan variable view. Dalam analisis data menggunakan SPSS ini, seorang analis atau peneliti harus mengetahui jenis dan teknik analisis data apa yang akan digunakan. Sebagai contoh, jika peneliti menghendaki analisis korelasi, maka tinggal klik analisis, kemudian klik correlate, dan seterusnya. Penjelasan mengenai teknik analisis ini akan dijelaskan pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Septiani Mutia, NIM T 2017-1197. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin E tentang menginterpretasikan hasil SPSS menggunakan 2 tipe, yaitu SPSS Data Editor dan Output Viewer. Yang pertama, SPSS Data Editor digunakan untuk menampilkan desain variabel dan data melalui variabel view dan data view. Hasilnya disimpan dengan tipe SPSS dokumen. SPSS Data Editor inilah yang pertama kali muncul ketika kita membuka aplikasi SPSS. Yang kedua, Output Viewer yang berisi tampilan hasil pengolahan data. Hasilnya disimpan dengan tipe SPSS Viewer dokumen. Setiap kali meminta mengolah data, SPSS akan mengeluarkan output viewer ini. Cara menginterpretasikan hasil output dari SPSS tergantung pada jenis keluaran. Jenis keluaran dalam SPSS dapat berupa yang pertama, yaitu keluaran angka. Keluaran ini berupa angka-angka hasil analisis yang sesuai yang diminta oleh peneliti. Kemudian yang kedua, keluaran grafik. Keluaran ini adalah berbentuk grafik-grafik yang diminta. SPSS menyediakan berbagai bentuk grafik yang dapat dipilih oleh peneliti. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu keluaran teks. Keluaran ini berbentuk teks atau kata atau kalimat yang menjelaskan tentang data yang diolah. Kemudian yang keempat, menyimpan dan mengakhiri data. Untuk menyimpan data, maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah klik file atau kemudian save atau Ctrl S, atau klik toolbar yang terdapat di set, kemudian pilih folder untuk menyimpan data. Kemudian beri nama file, lalu klik save lagi atau klik enter. Data telah disimpan di file folder yang telah kita tentukan dan suatu saat dapat dibuka kembali. Kemudian cara untuk mengakhiri atau keluar dari program SPSS. Langkah yang kita lakukan adalah klik menu file, ketik exit atau tombol close yang ada di pojok kanan atas. Kemudian program SPSS maka jendela klik pojok kanan atas
pada jendela program SPSS, maka kerja SPSS akan otomatis berakhir. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah sedikit cuplikan video pembelajaran dari kami tentang teknik analisis data menggunakan SPSS. Kami sangat terbuka menerima kritik dan saran dari teman-teman yang mendukung untuk perbaikan dalam tugas berikutnya, terlebih dari kritik dan saran dari Bapak dosen mengenai tugas dari kami. Nah, kami juga minta maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian dari materi yang telah kami sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.